berarti kata tanya. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai isim isyarah. Jadi isim isyarah itu sendiri ada dua macam. Yang pertama ada isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk untuk mengarah kepada benda-benda yang jaraknya dekat. Kemudian yang kedua ada isim isyarah lil ba'id, yaitu kata tunjuk untuk menunjukkan benda-benda yang jaraknya jauh. Untuk yang pertama adalah isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk yang menunjukkan benda-benda yang jaraknya itu dekat. Nah, untuk isim isyarah lil qarib atau kata tunjuk yang menunjukkan benda-benda yang dekat itu ada dua, yaitu haza sama hazihi. Haza itu untuk ini laki-laki, kemudian hazihi ini untuk ini perempuan. Supaya kita bisa meletakkan posisi haza dan hazihi pada posisi yang benar, ada beberapa cara. Kita bisa melihat biasanya kalau ada kata haza itu setelah kata benda itu nggak ada tamar putohnya, karena kalau tamar putoh ini menunjukkan pada makna perempuan. Nah, dan ini biasa digunakan setelah kata hazihi, yang mana hazihi ini artinya ini untuk perempuan. Misalnya haza Ahmadun atau ini Ahmad. Kenapa pakai haza? Karena haza ini menunjukkan ini laki-laki. Haza Ahmadun. Ahmadun itu nama orang laki-laki. Kemudian hazihi Fatimatun, yang mana Fatimah ini perempuan, jadi menggunakan kata hazihi. Nah, untuk yang kedua adalah isim isyarah lil ba'id, yang artinya adalah kata tunjuk yang menunjukkan kata-kata benda yang jaraknya jauh. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama ada zalika, yang artinya itu untuk laki-laki. Kemudian ada silka, yang artinya itu untuk perempuan. Nah, ini rumusnya sama seperti isim isyarah lil qarib, di mana untuk zalika ini untuk laki-laki, untuk jarak jauh. Jadi untuk memastikan penempatan yang sesuai pada kata zalika dan tilka ini, kita dengan melihat kalau zalika ini pasti dipastikan setelah kata zalika ini ada isim, kata benda. Di situ tidak ada kata, di situ tidak ada huruf tamar butohnya. Tapi kalau si tilka ini biasanya setelah kata benda yang setelah jatuh setelah tilka ini pasti ada tamar butohnya yang menunjukkan ini artinya untuk perempuan. Jadi artinya itu untuk perempuan. Nah, contohnya nih, zalika kitabun. Kemudian tilka saburotun. Nah, zalika kitabun ini tidak ada tamar butohnya. Kemudian tilka saburotun ini menunjukkan makna perempuan, mu'anas, di mana ada akhiran tamar butohnya. Nah, untuk isim isyarah ini insyaallah kita sudah paham semua ya. Kemudian pada pembahasan yang kedua adalah isim istifham, yang artinya adalah kata tanya. Jadi sebenarnya isim istifham ini ada banyak sekali, tetapi supaya terdengar dan terlihat jelas oleh kita semua, di sini kita akan mencoba menunjukkan satu persatu dari isim istifham ini. Nah, yang pertama adalah hal, yang artinya apakah. Nah, jadi hal ini adalah kata tanya yang menanyakan sebuah kondisi dengan persetujuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mengecek terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu apakah kondisi yang akan kita tanyakan ini iya atau tidak, kemudian benar atau tidak, kemudian terjadi atau tidak terjadi. Contoh, hal syaribta qahwata, artinya apakah kamu laki-laki telah meminum kopi? Jika jawabannya iya, jawab dengan na'am syaribtu qahwata. Ya, saya telah meminum kopi. Tetapi jika jawabannya tidak, jawab dengan la syaribtu asyayya atau syayya.
Tidak, saya minum teh. Jadi, untuk hal ini pasti jika jawabannya tidak na'am, pasti jawabannya la. Jika jawabannya tidak iya, pasti jawabannya enggak atau tidak. Dia jawabannya itu ada dua. Kalau nggak pakai na'am, berarti jawabannya adalah la, iya atau tidak. Yang kedua adalah mata, yang artinya kapan. Jadi mata ini adalah kata tanya yang menanyakan tentang waktu. Contoh, mata tadhabu ilal fasli. Tinggal jawab. Kalau ditanya kamu, jawabannya itu saya. Jadi ana adhabu ilal fasli ba'da rohah. Saya pergi ke kelas setelah istirahat. Kemudian yang ketiga ada ma, artinya apa. Jadi ma ini adalah kata tanya yang menunjukkan sesuatu atau kejelasan tentang sesuatu, atau kata tanya yang membutuhkan penjelasan tentang sesuatu. Contoh, ma hadza, apa ini? Hadza qalam, ini pena, ini pulpen. Yang keempat ada kam, artinya berapa. Jadi kam ini adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang lebih identik untuk menanyakan tentang jumlah. Ada berapa jumlahnya? Nah, itu bisa menggunakan kam yang artinya berapa. Nah, untuk selanjutnya adalah man, artinya siapa. Nah, man ini adalah sebuah kata tanya untuk menanyakan identitas atau profesi seseorang ataupun karakteristik pekerjaan dari seseorang. Nah, contoh, man abuka, siapa ayahmu? Jawabannya abi Ahmadun, huwa mudarrisun. Ayahku bernama Ahmad, dia adalah seorang guru. Nah, jadi man ini adalah kata untuk menanyakan jati diri, profesi ataupun karakteristik dari orang itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah maza. Sebetulnya maza ini sama dengan ma, yaitu artinya apa. Tadi kalau saya di awal menyebutkan mahaza, apa ini? Nah, kalau maza itu lebih dipakai pada sebuah pertanyaan yang sifatnya itu kondisinya tidak terlalu penting, atau menjelaskan tentang kejelasan keberadaan suatu benda. Contoh, maza fil fasli, apa di dalam kelas? Nah, sebetulnya kita tahu bahwa di dalam kelas itu ada kursi, ada meja, ada papan tulis, tetapi dia pengen dijelaskan. Kemudian maza fil fasli, apa di dalam kelas? Si penanya ini butuh jawaban dari penjawab. Otomatis yang menjawab pun harus menjelaskan secara detail, secara rinci apa yang dimaksud. Mada fil fasli, apa di dalam kelas? Misalkan fil fasli saburatun, di dalam kelas ada papan tulis. Nah, itu adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan terkait materi isim isyarah dan isim istifham. Harapannya adalah dengan adanya penjelasan materi tentang isim isyarah dan isim istifham, kita bisa memahami dan menempatkan posisi isim isyarah dan isim istifham yang benar. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.